Tahun 2019 terjadi sebuah peristiwa mengerikan ketika 56 pendaki terjebak dalam kebakaran hutan di Gunung Lawu. Kejadian ini mengingatkan pada peristiwa 4 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2015, saat 7 pendaki MD akibat terjebak kobaran api di gunung yang sama. Doa terbaik kita panjatkan untuk para korban. Hal serupa juga dialami Akmal pada tahun 2019 bersama 4 rekannya. Ia masih merasakan langsung peristiwa mengerikan itu. Lebih dari itu, ia juga mengalami berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh nalar, termasuk pertemuannya dengan seorang pendaki misterius. Pertanyaannya, siapakah sebenarnya sosok pendaki yang ia temui tersebut? Entah apa yang gue lihat itu orang atau bukan. Jadi ada cewek, dia itu arah turun, Bang. Oke. Arah turun. Gue pikir cewek asli, ya maksudnya gue pikir tuh manusia bener kan gitu. Akhirnya gue liatin, emang sambil break juga, kok dia melipir, Bang. Melipir ke arah kanan. Itu gue sempat mau ngikutin, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber kita kali ini adalah pendaki asal kota Tangerang Selatan nih. Beliau memiliki kejadian yang di luar nalar ketika pendakiannya ke Gunung Lawu via Ceto. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Abang Al. Selamat malam, Bang Mange. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Waduh, terima kasih banyak nih ya Bang Al ya sudah meluangkan waktu dan datang ke sini untuk berbagi kisah pengalaman pendakiannya ini di Gunung Lawu, Bang. Iya, betul. Di tahun 2019. Iya, 2019. Nah, lu menyangka nggak sih bakal mendapat sebuah kejadian yang seperti ini pada saat pendakian kala itu? Sebenarnya nggak nyangka, Bang. Kaget aja gitu, karena kan posisinya di situ gua bisa dibilang masih pemula, Bang. Belum tahu tentang pendakian ini, belum terlalu nyari informasi gitu. Dan yang lebih parahnya lagi nih, lu sempet ngobrol sama seorang pendaki perempuan. Iya. Dan ternyata itu bukan pendaki. Iya, betul, Bang. Hilang gitu aja. Hilang begitu aja. Itu pas gua dengar suara teman gua yang cewek ini ngomong, "Bang, jangan diikutin." Gitu. Gue penasaran banget sih nih apa yang bakal diceritain lu pada malam kali ini. Iya, Ini pasti merinding banget nih gue nih untuk mendengarkan kisahnya di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai kisah pengalaman horor pendakian, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Jadi waktu itu gua naik ke Gunung Lawu di bulan November tahun 2019, Bang. Oke. 2019. Jadi awalnya sebenarnya memang itu diundur. Awalnya memang gua mau naik ke Gunung Lawu itu di bulan September. Dikarenakan gua naik itu waktu itu pas kebakaran. Itu lerengnya sih ya, yang gua tahu ya gitu. Soalnya pas gua naik itu lerengnya itu bekas kebakaran. Oke. Gitu. Nah, awal mula gue naik Gunung Lawu itu, gue dapet WA nih dari temen gue, Bang. Satu cewek yang bilang, "Men, lu mau ikut nggak ke Gunung Lawu?" Gitu. Akhirnya gue mengiyakan, kita kumpul di satu titik untuk ngobrol-ngobrol.
mengenai budget, biaya segala macam sudah fix. Nah, kita awalnya berenam nih bang. Awalnya, jadi pendakian kali ini ke Lau ini 6 orang. Nah, setelah itu ternyata temen gua yang ngajak gua ini tetap berangkat di tanggal yang sama, di bulan yang sama, dan di tahun yang sama. Tapi beda rombongan bang. Oh, Gitu, oke. di beda rombongan. Nah, jadi akhirnya tinggal berlima dong kan berangkat. Nah, di waktu itu kita masing-masing nih bang berangkat. Naik kereta dari rumah masing-masing. Titik utamanya itu di Tanah Abang. Baru 4 orang dan kita langsung ke Pasar Senin untuk melanjutkan perjalanan lagi. Nah, sampai di situ keberangkatan kereta itu kan jam 3 bang, 3 sore kan. Nah, gue nunggu satu temen gue nih bang, yang satu lagi, ya kan? Karena baru ada 4 orang. Di antaranya sebenarnya kalau ditotalin 1 cewek, 4 cowok, gitu. Oke. Jadi ada 1 cewek ini. Nah, terus ditelepon lah di jam 2 siang itu. Ternyata teman gua yang belum datang ini ada pekerjaan lebih bang, tambahan lah ya gitu. Tidak bisa berangkat di jam yang sama bareng kita. Akhirnya telepon, dia mengatakan nanti gue nyusul aja, dia bilang. Pakai mobil atau pakai bis gitu kan. Oke. Akhirnya kita berangkat di jam 3:10. Udah kita nikmatin aja perjalanan karena emang gak ada apa-apa kan, emang feeling juga masih enak-enak aja gitu. Gue turun itu di jam 12:15 menit. Malam. Dan di situ biasa gue nyantai dulu, ngerokok, ngopi-ngopi sama teman-teman sambil ngobrol, sambil nungguin angkutan base camp apa yang menjemput nih bang. Kita jemputnya di Solo Jebres waktu itu. Nah setelah itu kita udah dijemput, berangkatlah. Perkiraan itu dari Solo Jebres ke base camp itu 1 jaman bang waktu itu. Nah setelah nyampe base camp ya kita istirahat di situ, nggak ada apa-apa. Tapi pas masuk di Gapura, kan Lau itu ada gapuranya bang, yang pertama selamat datang itu, yang besar itu ya, yang sebelum nanjak itu. Gua sebelum naik itu iseng-iseng bang, nonton YouTube lah tentang Lau gitu. Jadi namanya hitungannya pemula bang, bener-bener gue juga belum pernah naik Lau waktu itu kan. Karena memang karena rame aja mikirnya, jadi yaudah oke lah gitu kan, rame-rame ini gitu kan. Setelah itu naik, nyampe base camp, kita istirahat. Nah bangun pagi, temen gua yang nyusul ini ngabarin kita nih kalau dia tuh kayaknya nggak bisa sampai pagi di situ. Nggak bisa sampai bareng lah, kita naik bareng nggak bisa. Tapi dia udah berangkat dari Jakarta? Dia sudah berangkat naik bis, cuman pengakuan dia sih bisnya ini mengalami mogok terus bang di jalan. Oh gitu. Makanya lama. Jadi lama gitu, entah dioper bis lagi atau gimana, kurang paham juga. Akhirnya, nah karena SB dan sepatu trekking dia sudah sama kita, waktu itu mungkin dia nitip tapi nggak tahu saya kapannya gitu. Dia nitip, nah dia cuma berpesan, bang sepatu gue jangan dibawa. Nanti gue nyampe situ langsung trekking gitu. Akhirnya gue manggilnya si Om ya. Jadi emang dia lebih bisa dibilang pengalamannya cukup banyak bang di gunung, karena emang lebih tua juga dari gue kan. Udah akhirnya gue titip sepatu di Simaksi, gue menerterakan kelompok ini nanti perkiraan datang malam lah gitu kan, nggak tahu juga ya perkiraan jamnya. Nah akhirnya kita naik berempat, kita juga sempat foto dulu di Gapura selamat datang di pendakian Gunung Lau. Kalau yang lain kan memang fisiknya udah ada bang, maksudnya udah beberapa teman gue ini bisa dibilang udah sering naik gunung juga. Gitu. Sedangkan hitungannya gue masih pemula gitu, dan kurang latihan juga, kurang olahraga juga sebelum itu kan. Jadi langsung berangkat aja gitu. Nah setelah itu jalan nyampe lah di pos 1. Perkiraan itu agak lama bang, sejaman lah itu gue jalan. Nah misal lagi nih bang, sengaja gue suruh jalan duluan karena ada satu temen gue ini perempuan, dia memang
sedang datang bulan di hari itu bang. Oh, oke. Gitu. Nah akhirnya jadi temen gua nih 2 orang ini yang mungkin salah satunya ini pasangan bang. Gitu. Jadi gue suruh duluan aja, gue nyantai kok. Akhirnya jalan. Nah kejadian awal mula apa ya dibilang janggal itu bang ada di sebelum pos 2 bang. Di sebelum pos 2 itu kabut turun bang. Kabut turun tebel. Dan penglihatan kita kan kalau di kabut nggak bisa jauh bang. Kayak gitu kan. Entah apa yang gue lihat itu orang atau bukan. Jadi ada cewek. Dia itu arah turun bang. Oke. Arah turun. Gue pikir cewek asli. Ya maksudnya gue pikir tuh manusia bener kan gitu. Akhirnya gue liatin, emang sambil break juga, kok dia melipir bang. Melipir ke arah kanan gitu. Jadi bukan ngelewatin gue gitu bang. Iya. Dia melipir. Itu gue sempat mau ngikutin bang. Gitu. Karena yang gue lihat itu bang, jalur itu jadi kayak bercabang bang. Padahal kalau yang mau arah ke pos 2 itu kan jalurnya satu bang. Jalur hewan pun pasti kita tahu kan gitu. Kayak gimana. Tapi ini kayak ada cabang gitu. Yang gue lihat ya gitu. Ya karena masih pagi, masih siang juga, masih enjoy aja gitu ya. Jalan lagi. Alhamdulillah ketemu lagi sama anak-anak di pos 2 karena memang gue udah ngomong. Dan waktu itu memang gue yang ngeliderin bang. Maksudnya dalam arti gue yang ngasih komando gitu. Jadi kalau misalkan nanti ya gue belum sampai, tungguin aja. Itu nanti pas gue sampai, lu baru jalan lagi. Gue bilang gitu kan. Nah kelar, nyampe di pos 2. Singkat cerita, aman-aman aja tuh ke arah pos 3. Kabut turun lagi bang. Tapi di situ nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Jalan lagi kan lumayan bang. Dari pos 3 itu ke 4 lumayan bang. Kalau jalur Ceto itu udah mulai naik kan, lumayan nguras tenaga lah. Dan di situ emang gue ngebreak lama juga karena capek gitu kan. Nah anak-anak udah gue suruh jalan duluan. Ya kemungkinan 20 menitan lah. Jaraknya ya, jarak jauhnya itu kan lumayan kan. Jalan pelan-pelan. Sampai di pos 4 itu perkiraan di jam 3 bang. Ya mungkin kalau pendaki-pendaki laut yang udah pernah ke laut mungkin tau lah ya, yang di setiap pos itu pasti ada dupa gitu. Oke, iya benar. Jadi emang gue juga ngeliat sih adanya dupa itu di situ. Dan kebetulan emang pendakian hari itu rame bang, rame banget. Ibaratnya rame banget lah. Jadi gue enjoy aja, masih nggak mikir hal-hal yang enggak lah kasarnya gitu. Nah singkat cerita jalan lagi nih ke pos 5. Gue sempat kena hujan bang, tapi nggak deres sih, cuman kayak mungkin hujan kabut lah ya. Medium lah, kecil lah, nggak besar. Dan gue juga nggak pakai jas hujan segala macam, masih aman-aman aja. Di sela-sela kabut bang, itu mau arah pos 5 kita mau nanjak, kan ada tanjakan terakhir sebelum Sabana. Itu kan udah masuk pohon cemara tuh bang. Di sela-sela kabut itu bang, gue ngelihat ada kayak nenek-nenek. Pas gue ngeliat nenek-nenek itu, di kuping gue sebelah kanan itu ada bisikan. Bisikannya kecil gitu, kayak ibaratnya saya ada di sini. Oh yaudah kata saya. Ya cuman masih dibilang takut ya, merinding juga waktu itu. Cuman karena mikirnya masih siang, masih rame orang, masih banyak pendaki, dan gua nggak tahu apa yang gua lihat itu bener atau enggaknya. Ya gua walau-walam gitu kan. Penting gua niat ke situ cuman naik, ya anggaplah silaturahmi ke situ kan, nggak mau berbuat yang aneh-aneh. Naik sampailah Sabana 1. Sabana pertama tuh sebelum pos 5 ya, Sabana pertama. Ya itu aman-aman aja di situ kan. Nah, mau ke arah pos 5, anak-anak bingung nih. Nah, di situ mulai gandeng tuh bang di Sabana. Udah mulai gandeng, jalan tuh gandeng. Adalah salah satu teman yang cowok nih nanya, bang kita mau ngecamp di mana? Dia bilang gitu. Ya bebas kalau gue ngikut aja. Gue juga kan baru ke laut. Tapi gue udah ngeliat info-info ibaratnya yang spot-spot enak buat ngecamp tuh di antara pos 5 sama Gupak Menjangan. Bilang gitu. Nah emang kita juga dikasih peta bang waktu itu. Pendakian dikasih. Cuman ibaratnya dilihat cuman kayak gini rutenya gitu kan, udah.
Akhirnya nyampe di pos 5. Karena di pos 5 itu kan situasinya bisa dibilang ini bang, udah nggak ada pepohonan. Jadi ngelos gitu. Jadi kayak ya sebelahnya sabana, sebelah kiri sabana. Emang udah agak ngelos juga gitu. Sebelum Gupak Menjangan itu kan ada sebelah sisi kanan itu pohon cemara, tapi memang ada spes landai bang. Arah ya nggak jauh lah dari Gupak Menjangan, nggak jauh. Itu agak nanjak dikit doang, baru Gupak Menjangan itu kita di sebelah kanan. Dan itu kita ditutupin sama kayak apa ya, kayak semak-semak sih gitu. Jadi gue bilang mikir, wah ini enak nih spotnya, gue bilang. Maksudnya angin gak masuk-masuk banget, gue bilang gitu. Jadi lumayan lah buat nahan angin, gue bilang gitu kan. Di pos mau arah ke Gupak Menjangan itu, kita emang sempat ketemu 4 orang pendaki bang. Itu rombongan pendaki itu cowok semua. Gue ajak ngecamp bareng deh bang akhirnya. Oke. Gue ajak ngecamp bareng biar ada teman tenda gitu, biar ngobrol-ngobrol. Nah ternyata miskomunikasi juga. Jadi untuk peralatan kan udah dirembukin dari awal. Untuk kita niatnya bawa 2 tenda bang. Oke. Ternyata yang kita bawa itu yang kapasitas 2 orang. 2 orang. 2 orang yang model single. Ternyata yang tenda 4P ini sama yang ketinggalan. Gitu. Jadi ibaratnya udah bingung bang. Udah sampai situ lagi ya? Udah sampai situ nggak ada playset pula. Kita nggak bawa playset. Playset di situ semua. Di sama teman yang ketinggalan ini. Udah gue nggak mau ngambil pusing. Si cewek ini juga udah mulai menggigil, kedinginan. Gue diriin tenda di situ. Gue masukin dulu. Keril di luar semua bang. Keril di luar semua. Jadi gue masukin si cewek itu dulu, suruh pakai SB, ganti baju segala macam. Yang cowok-cowok di luar dulu, sambil bikin kopi, bikin air panas gitulah, sambil bikin makanan juga gitu. Udah selesai ganti baju, ngobrol-ngobrol lah kita, ngobrol-ngobrol dulu situ. Bang ini aman gak ya bang? Dibilang gitu. Kata si cewek ini, gue bilang insya Allah lah, mudah-mudahan. Lagi juga sebenarnya kita salah juga sih gitu kan, nggak ngecek lagi gitu. Iya, dipikir tenda 4P ini udah ada di kita gitu. Ternyata tenda 4P ini ketinggalan sama temen yang nyusul. Iya. Waktu udah masuk maghrib, kita di situ ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah si cewek ini mual-mual bang, gitu. Mual-mual. Entah apa yang dilakuin cewek itu, gua nggak tahu. Tiba-tiba kayak mulai lagi nih, kayak menggigil lagi badannya. Gue bilang udah masuk aja ke dalam. Gue bilang nih SB gue pakai, SB gue tebel. Gue bilang gitu kan. Pakai kalau bisa langsung dibalut emergency blanket. Gue bilang gitu. Jadi biar lebih tidak dinginnya tuh biar tidak ini banget bang gitu kan. Nah singkat cerita di situ ngobrol-ngobrol udah kelar, makan udah beres gitu kan. Rebah-rebahan nih bang, gue di luar. Gue rebah-rebahan nih di luar. Pakai matras yang gue bawa. Setelah itu, abis setengah jam abis gue rebahan itu, gue ketiduran bang. Di sela-sela malam itu gue ketiduran dan yang gue pakai itu waktu itu baju tangan pendek, pakai manset. Oke. Sama celana pendek. Udah. Pakai legging? Enggak pakai. Ngelos langsung ngelos. Nah, dan itu bang mungkin bisa dibilang aneh juga sih. Anehnya malam. Dan itu nggak ada rasa dingin bang. Sumpah nggak ada rasa dingin di situ. Kelar. Nah, gua ngopi lagi kan, nyeduh kopi, ngopi lah, ya kan. Terus ngopi sambil ngerokok. Itu dari depan gua bang, ada cewek jalan bang, ngampirin gua ke tenda. Tapi tampilannya kayak apa ya? Bukan anak yang ngecamp gitu, kayak anak-anak traileran lah, kayak anak-anak running gitu, tektok aja gitu.
ada cewek di jam itu nyamperin gua. Gue bingung bang, kok nih cewek dari arah sana. Jadi gua posisi tenda gue ini kalau pintu gua arah sana bang. Sedangkan kalau mau arah pos 5 ini ke sana. Oh, oke. Ya kan? Iya. Kalau mau arah Gupak Menjangan ke sana, ke kiri. Nah nih cewek dari sini bang, dari depan. Sedangkan depan itu pohon-pohon cemara semua. Nggak ada jalur di depan itu? Nggak ada jalur bang. Bukan jalur, hanya bukit-bukit kecil aja. Nggak ada jalur. Nah setelah itu ngobrol bang gua. Ngobrol. Tapi gua nggak sampai kenalan sih ya. Cuman dia nanya, emang dia menyapa duluan, Mas. Kalau mau arah ke pos 5 itu kemana ya? Oh, ke sana aja mbak, ke bawah, ke arah pos 5 gitu kan. Emang mbaknya dari mana? Cuman nggak ngomong dia dari mana. Dia diem abis itu. Dia diem, ngobrol-ngobrol. Dari dalam tenda, entah dari dalam tenda atau dari belakang tenda yang semak-semak itu, ada suara cewek ngerintih bang. Ada suara cewek ngerintih. Ya itu di situ gue nggak ada rasa takut sama sekali bang. Kayak biasa aja gitu. Gue kira nih si cewek temen gue ini, ya? Karena kan gue pikir sakit kan dari awal juga. Di pas nyampe situ aja udah kedinginan, udah gitulah kan gitu. Cuman kok suaranya kayak cewek nangis, tapi kayak ketawa gitu loh. Nah gue di situ bingung, tapi gue masih fokus tuh sama cewek. Tapi yang bisa dibilang gue anehnya tuh bang, itu cewek mukanya pucet banget bang. Bisa dibilang bukan kayak kulit manusia biasa gitu. Gue bilang kalau mau dianterin mending dari sekarang kak, gue gituin. Dia bilang gitu. Soalnya kalau misalkan nanti saya keburu ngantuk, saya bilang gitu. Mungkin ke pos 5 ini kan nggak jauh ya bang, hanya turun aja ngikutin jalur kan. Nah pas gua udah beberapa langkah, si cewek ini di depan gua. Si cewek temen gue ini, Bang Al, jangan diikutin. Gitu dia ngomong. Gue kagetnya tuh dia manggil dari belakang gitu. Gue kagetnya dimanggil. Gue nengok pas gue ngeliat depan gak ada bang. Pendaki yang sendiri tuh? Pendaki yang perempuan? Itu, yang perempuan itu. Gak ada. Makanya langsung tuh bang di situ gue kikuk bang. Kayak orang gimana sih? Bingung gitu. Yang gue lihat cewek pas gue lihat kan kalau jalan lurus semua bang kan cepet bang kelihatannya. Maksudnya kita gampang lihatnya lah gitu. Ini hitungan second bang, hitungan detik lah. Pas gue nengok ke belakang ada omongan jangan ikutin bang Al. Lu nengok ke depan lagi udah nggak ada. Nggak ada. Nah singkat cerita, gue di situ masih nyantai bang. Gue masih nyantai. Kok lama-lama merinding semua bulu kuduk lah ya, bulu kuduk gue merinding semua. Akhirnya tuh gue paksa bang, gue masuk ke dalam tenda, jebol tuh tenda, saking nggak muat nampung orang kali ya, karena emang bisa jadi ya emang kesalahan kita juga lah ya, memaksakan lah ya, karena emang Cup 2 lu pas 4 orang, dimasukin 4 orang, udah gitu ada perempuan juga, udah nggak mikir lah pokoknya di situ gue, udah nggak mikirnya. Bodo amat lah, siapa kayak ini yang gue tiban badannya. Yang penting gue masuk, itu langsung dinginnya normal bang. Itu gue lihat di jam itu 9 derajat bang. 9 derajat? Tembus 9 derajat. Sebelum Gupak Menjangan itu bang. Tidur lah tuh bang. Tidur. Tapi ya sebentar doang sih orang. Gue ngobrol sama si cewek itu agak lama sih bang. Agak lama di situ. Agak lama juga. Sampai yang gue bilang gue sempat mau nganterin dia dan ada teman gue bilang jangan diikutin bang Al gitu. Akhirnya gue nengok ke belakang dan si cewek ini hilang. Itu di jam 2:30 bang kalau nggak salah. Kan lama bang itu jatuhnya. Hampir 2 jaman lah ya, 2 jam setengah lah gue ngobrol di situ sama dia. Cuman gue nggak kenalan nama bang. Yang gue masih bingungnya itu cewek bukan kayak kulit normal. Pucet mukanya. Pucet. Dan senyumnya juga beda bang, kayak orang senyum biasa. Kayak manusia asli tuh senyumnya tuh beda. Senyumnya kayak gimana ya? Kayak ada yang dituju bang.
kayak ada yang bahasanya kayak ada yang diincer lah gitu. Bangun matahari udah masuk bang, ternyata di situ udah jam 5:30, udah terang banget lah gitu. Akhirnya kita bikin makanan dulu dan ada kata-kata dari cewek itu keluar pas di pagi itu, bang semalam lu ngobrol sama siapa? Gitu. Sama cewek, gue bilang. Ada cewek pendaki anak TikTok mungkin, gue bilang. Dia tuh nggak bawa keril, gue bilang. Dia tuh mau ke pos 5. Jadi pengakuan dia itu dia mau nyamperin temennya yang camp di situ bang. Mungkin mau numpang tidur lah gitu. Jadi besok baru turun gitu. Mungkin udah kemalaman kan di jam segitu. Soalnya bang, gua ngintip sebelumnya. Gua tuh pengen kencing bang. Gua denger lu ngobrol. Gua kira sama pendaki yang baru datang ngecamp. Ternyata pas gua buka itu bang, gua ngeliat sosok. Jadi sosok itu yang dilihat sama dia itu cewek yang mau ke pos 2 yang gue lihat di sela-sela kabut bang. Yang turun itu yang melipir. Itu yang dia lihat. Karena kan ngebelakangin ya, jadi dia nggak ngelihat jelas mukanya. Tapi itu rambutnya itu yang dia bilang ngengser ke tanah sih bang. Dan dia ngambang kayak terbang gitu. Jadi gue ngikutin di belakangnya gitu. Gue lihatnya real cewek. Jalan napak bang. Makanya gue bingung. Serius lu? Gue bilang. Iya. Yaudah ntar aja dibawa lah buat ceritanya. Kalau yang mau cerita kayak gini gitu. Nah. Jalan. Kita summit. Kan kita ngelewatin Gupak Menjangan jadi ya bang. Emang bener bang. Di Gupak Menjangan itu udah penuh banget. Rame banget pendaki. Tenda-tenda juga udah penuh lah. Susah space-nya juga. Adapun di Sabana kedua nih. Yang Sabana habis Gupak Menjangan ada Sabana lagi tuh. Sebelum ke Pasar Dieng. Nah di situ emang ya vegetasinya tahu sendiri lah, ibaratnya benar-benar udah lost lah katanya, takutnya angin atau gimana, ngeri juga kalau badai atau apa kan. Akhirnya jalan, alhamdulillah nggak ada apa-apa di pagi itu. Pokoknya kita berangkat itu di jam 7, summit itu jam 7. Kita mampir dulu ke Mbok Yem, di situ kita makan pecel dulu lah biasa karena pengen lah ngerasain yang namanya makan pecel di atas, maksudnya di atas ketinggian. Gitu kan. Karena kan bisa dibilang Mbok Yem ini kan warung tertinggi ya bang di Indonesia kan. Kita terlama juga lah gitu. Makanya alhamdulillahnya ketemu juga bang sama Mbok Yemnya juga. Kebetulan memang ada beliaunya di situ. Akhirnya udah kita habis makan, perkiraan di jam-jam 9 tuh summit bang. Kita cuma bawa air, jadi perjalanan agak cepat bang. Dari pas sebelum Gupak Menjangan sampai Mbok Yem itu termasuk cepat lah gitu kan. Hitungannya semi lari lah gitu. Di jam 9, setengah 10 kita muncak bang, naik ke atas. Aman-aman aja dan situ ngantri bang, biasa. Jadi foto itu ngantri dan gue jujur nggak dapet momentum foto berempat. Jadi di puncak enggak, gue cuman foto sendiri. Dan itu bukan plakat lau sih, tapi tiang launya kelihatan. Ada sih fotonya. Bukan di tugunya berarti? Bukan, karena emang udah orang ngejubel bang. Tapi lu sempet ketemu temen lu tuh yang nyusul? Ketemu nggak? Nah, singkat cerita turun nih. Kita langsung turun ke tempat kita dirin tenda. Nah di situ turun, kita masak. Kita makan, lagi makan enak-enak. Ada yang manggil bang nama. Gitu. Al, gitu. Ya saya bingung siapa nih yang manggil gua. Ya siapa tahu kan nama Al kan banyak bang. Makanya gue diem aja. Al. Pas dia udah ngelewatin semak-semak. Gue lihat. Weh om. Nah ternyata si om itu baru nyusul. Dia trekking malam. Jam 8 malam dia trekking. Gitu. Jadi dia baru sampai situ dia itu. Nggak bawa apa-apa, om. Kagak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Trekking TikTok doang jadinya. Tenda itu nggak dibawa. Ya buat apa dibawa juga? Ya kan? Dia tuh hanya mau nyari kita buat ketemu kita gitu. Yang penting dia mungkin mau nepatin janji lah, maksudnya nyusul kan. Bener ya? Nyusul dia tapi. Nyusul. Dia bilang jam 8 malam dia nyusul. Trekking sendiri. Memang ya bisa dibilang si om ini
sering juga ngelakuin pendakian tuh di trek malam. Mungkin dari dia bilang lebih cepat kan pendakian. Berarti dia nggak sempat ngebase tuh, langsung ke puncak? Dia nggak ngebase. Jadi dia ngomongnya tuh di pos 3 ngecamp bang. Oke. Diajak pendaki nih. Oh. Dipikir udah kemalaman kan. Yaudah om ngecamp aja sama kita. Oke, Jadi oke, ngecamp ya. dulu, tidur dulu, pagi nyusul kita. Oke. Kira packing kita udah ngobrol. Sorry ya dia bilang. Gue lupa tenda K4 sama gua kan di keril katanya. Udah gue siapin, cuman gue lupa gitu kan. Udah om nggak apa-apa lah. Tapi sorry ya. Jadi tenda yang kita bawa ini tendanya si om juga bang. Lengkap 2. Iya. Oke. Om gue minta maaf ya. Tenda lu jebol gue bilang. Soalnya kita paksa berempat. Udah nggak apa-apa. Masalah tenda gampang. Yang penting gue udah ketemu kalian kata dia gitu. Nah singkat cerita. Turun nih bang, kita agak nyantai sih di situ, agak lama nyantai ya biasalah, perempuan juga foto-fotonya lah, pengen banyak aja kan gitu. Kalau kita mah sekali foto 2 kali foto udah kelar Cukup, kan, ya? cukup lah buat dokumentasi aja. Jadi kita lama di pos 5 nih, kita turun, kita jam 11 kalau nggak salah turun tuh. Jam 11 siang kita turun, ya, nyampe di pos 5, kita foto-foto di situ karena kan spotnya enak juga tuh. Ada satu sebelum pos 5 ada satu batu yang biasa khusus anak-anak pendaki kalau naik Gunung Lawu tuh ada spotnya tuh bang. Jadi kayak kelihatan sawana langsung jalur kan gitu. Gue sih nggak sempet foto karena gue nggak mikirin itu. Gue mikir pengen cepet turun aja bang. Karena gue nggak mau kena jalur malam lah kasar gitu. Soalnya kan malamnya gue udah ya mungkin bisa dibilang banyak yang gangguin kan gitu. Nah turun tunggu singkat cerita ya biasa turunnya nggak buru-buru dan nyantai juga, masih siang. Nah akhir singkat cerita turun lagi sampai pos 3. Nah kita di situ makan lagi bang, karena kan buat turun kan makan lagi, karena kita makan tuh pagi pas summit aja gitu. Jadi packing cuman, jadi masak yang di pos di Gupak Menjangan ini, yang sebelum Gupak Menjangan tempat area camp kita masakin buat si om doang gitu. Karena dia baru nyampe, kesian takutnya belum makan kan gitu. Singkat cerita udah nyampe pos 3. Di pos 3 itu kita masak nasi segala macem. Yang bisa dibilang mie aja sih harusnya gitu kan. Jadi kayak turun itu kan rame juga bang. Jadi kita ganti-gantian juga kan waktu itu. Akhirnya kena malam lagi bang. Di pos 2 itu kena malam di situ. Karena memang kita ngeresnya di pos 3 itu agak lama banget bang. Ada 2 jaman kita ngeres itu. Nah si cewek ini mulai gelisah bang. Mulai gelisah. Gue bilang udah ayo turun lah. Turun. Si cewek ini kakinya kena bang. Cedera. Karena ya mungkin dia panik juga kan. Jadi terburu-buru. Ya mungkin ankle-nya kena. Akhirnya kita lama di situ lagi bang. Ya kan lumayan juga bang. Kalau dibilang itu apa ya? Kalau dari pos 2 ke base camp itu lumayan, belum kita ngelewatin pos 1, belum ya Candi Ketek, kan lumayan juga kan situ perjalanannya. Nah, singkat cerita kita tatih lah, berarti kita tungguin bareng. Jadi ternyata dia tuh baru ngomong bang di pas lagi break itu, bang maaf ya gue kayaknya bikin salah deh. Kenapa tuh gue bilang? Soalnya gue lagi datang bulan bang. Gue bilang, hah? Lagi datang bulan? Gue bilang, serius gue bilang. Baru tahu di situ? Iya, gue baru tahu di situ bang. Ya mungkin dia mau ngomong dari awal takut bang. Takut, apalagi Gunung Lawu kan bisa dibilang ya mistisnya juga kental bang kan gitu. Jadi mungkin daripada nanti gue sayang udah berangkat nggak boleh naik gitu kan, mungkin ya salah juga sih gitu. Kira serius lo, gue bilang iya bang maafin ya. Aduh pantesan kata gue ngalamin hal-hal yang kagak jelas nih kata gue. Iya bang gue juga sebenarnya tahu katanya gitu, bukan lu doang. Jadi dia juga ngerasain dan ngeliat gitu. Bahkan di dalam mimpinya dia ngomong itu belum turun nyampe base camp bang. Masih jalur lu. Masih di jalur itu. Tapi masih banyak pendaki lalu lalang gitu yang turun. Jadi kita masih enjoy aja. Itu kita nge-break gitu. Sebelum pos 1 itu kita nge-break.
karena dia kakinya kena, nah dia ngomong, gue juga semalam mimpi bang, gitu. Gue diajak ke suatu tempat, katanya. Cuman gue nolak. Bisa jadi yang dia bilang jangan diikutin Bang Al mungkin bisa jadi tanda bang dari dia, gitu. Mungkin bisa jadi ya gitu. Makanya gua pas dapat omongan, suaranya jelas, suara temen gua si cewek ini. Gua ngapalin ya, kita kan pasti ngapalin suara kan. Pas gua nengok itu, pas gua ngeliat ke depan lagi udah nggak ada. Nah, itu. Pas lagi kita cerita itu bang, itu angin muter bang di atas kita. Angin itu muter bang di atas kita. Angin kayak di satu titik doang. Kita lagi pada duduk situ. Kira udah yuk jalan lagi yuk, kayaknya nggak bakal beres nih, ntar aja di base camp lah kata gitu. Kita turun, nyampe base camp ini singkat aja ya bang ya, sampai base camp ini kita di jam 10:30. Bayangin bang, turun itu lama banget bang. Kita turun jam dari start dari Gupak Menjangan itu jam 11, ketemu jam 10:30 lagi. Kan bisa dibilang 12 jam bang turun lagi. Kebanyakan ngeres kan? Kebanyakan ngeres karena makan juga gitu kan. Ngobrolnya sama pendaki ya, namanya tegur sapa wajar lah ya. Jadi biar kita banyak temen juga di situ. Nah akhirnya nyampe setengah 11 di BC. Nggak langsung balik kita bang. Kita ngobrol-ngobrol dulu karena mikirnya kita mau ngejar kereta pun udah nggak kejar. Jadi kita berlima orang ini tiket kereta angus semua. Karena jadwal itu kan di jam 9 pagi, malam. Ya kan kita kan turun malam kan? Iya. Itu di tiket kereta itu jam 9 malam kita pesannya. Oh lu pesannya langsung pulang pergi ya? Pulang pergi. Jadi 5 tiket itu angus. ya? Kira ya udah sehari lagi di base camp lah sih. Kira cerita-cerita. Dia baru ngomong. Gue juga bang, pertama masuk ngelewatin Gapura tuh auranya beda katanya gitu. Soalnya memang jujur 4 orang ini termaksud gue ini belum pernah ada yang ke laut bang. Mungkin perdana semua ya ke laut ya, belum ada yang ke laut semua gitu. Jadi dia mengatakan auranya udah mulai gak enak dan dia sama bang, selisihnya jauh sih. Kalau dibilang selisihnya jauh-jauh, karena kan gue bilang tadi gue jalan itu sama mereka berjarak bang, nggak bareng gitu. Jadi tunggu-tungguan aja gitu di setiap pos. Dia ngeliat cewek itu juga bang di sela-sela kabut. Gitu. Yang lu lihat juga itu? Yang gue lihat di situ. Gitu. Makanya sinkron nih bang kata gue. Gue bilang kenapa lu nggak ngomong dari awal kalau lu lagi dapet gitu. Gue takut bang, dia bilang gitu. Ya sebenarnya kalau lu ngomong kan nanti pasti bakal boleh naik pasti. Paling nanti kan bisa lah ngobrol sama orang base camp dulu gimana enaknya kan gitu. Atau bisa dijagain gitu bisa dijagain atau gimana kan gitu. Kalau lu nggak ngomong begini, namanya lu bahayain teman-teman lu, gitu kan, yang nggak tahu gitu kan. Memang bang, gue di bawah itu sebelum naik itu, gue briefing singkat sama mereka itu, gue ngomong sama si Nui, namanya si Nui ya. Cewek tuh? Iya ceweknya. Nui, ntar kalau ada apa-apa, lu gue jagain, tenang aja. Saya ngomong begitu bang, mungkin bisa jadi kayak apa ya, hal-hal yang begitu tuh ngejar gue juga bang, karena lu yang ngejagain dia nih gitu ya, maksudnya seperti itulah yang gue pikirin gitu ya. Dan dia juga sama, pokoknya sinkron semua tuh bang, tapi dia nggak ngelihat sosok nenek-nenek yang ada di sela-sela kabut di arah ke pos 5, dia nggak ngelihat. Tapi dia jelasnya itu ngelihat di Gupak, sebelum Gupak Menjangan yang gue bilang gue dirin tenda di sebelah kanan. Gue ngobrol sama cewek jelas, ya kan? Gue ngobrol sama cewek jelas dan dia buka sleting dikit, diintip sama dia karena dia kebelet kencing ngomongnya gitu.
itu bukan orang bang. Itu sosok bang, rambutnya itu dia bilang ngengser ke tanah terus ngambang. Gue tuh kalau gua nggak dengerin omongan dia atau gua kayak ngabain gitu bang, mungkin bisa jadi gua ngikut bang. Ke alamnya mungkin. Bisa jadi bang, karena kayak gua tuh nyaman bang gua. Gue deket si cewek itu kayak nyaman gitu. Kayak ibaratnya ngobrolnya enak. Yaudahlah gua anterin aja lah, kasihan kan. Udah malam juga, udah jam segini juga. Kalau misalkan gua mau tumpuk di tenda juga nggak mungkin. Tenda aja udah nggak muat. Iya. Saya pikir gitu kan. Yaudahlah. Dan gue juga nggak ada kepikiran buat ngebangunin tenda yang sebelah bang. Karena udah sepi banget. Dan itu bener 2 tenda doang bang yang ada di situ. Bener-bener ada 2 tenda doang di situ. Nah selain Sinu ini, siapa lagi tuh yang cerita pas base camp? Kalau yang temen gue cowok satu nih, nah kebetulan gini bang, Sinu ini, jadi dari 4 orang ini ada yang pasangan bang. Oh pacar Sinui. Pacarnya Sinui. Dan itu temen gue juga lah. Oke. Gitu. Dia ngerasainnya nggak ngelihat sosok, tapi di kuping dia di kanan kiri itu selalu ada bisikan. Entah itu bisikan apa, dia kurang paham lah kasarnya. Tapi kayak sedikit-sedikit ada yang nangis, sedikit-sedikit ada yang ketawa, sedikit nggak ada ucapan yang diucapin gitu. Cuman sekedar kayak gitu. Cuman kalau yang satu lagi emang anaknya bodoh amatan bang, jadi ya nggak peduli dia nggak kayak, ya gue sih mikirnya di setiap gunung pasti ada hal yang seperti itu, ya tinggal kitanya aja gitu. Intinya mah alhamdulillahnya yang bisa gue ambil pelajaran kemarin itu buat semua ya, maksudnya kalau memang sekiranya buat khususnya cewek kalau lagi datang bulan atau apa, diomongin aja gitu. Jadi biar kita juga cowok-cowok nih biar bisa ngejagainnya tuh maksudnya ngebilangin jangan sampai bengong. Ibaratnya aktif lah. Jangan sampai diem karena kan bisa jadi hal-hal yang kemarin gua temuin juga ngincer si Inui ini bang. Tuh, jadi kayak namanya lagi datang bulan kan yang kayak gituan mah senang bang. Wangi ya. Wangi. Ya menurut dia wangi, menurut kita kan kurang enak kan baunya gitu. Entah itu dia baru dapet, entah itu dia sudah memang dapet gitu. Jadi ya ibaratnya alhamdulillahnya sekompak juga bang gitu. Jadi maksudnya satu komando lah gitu. Gak ada yang egois satu sama lain gitu. Jadi kayak dari mulai naik oke lah, karena memang kalau naik gue udah ngobrol dari awal kalau mau naik duluan aja, tapi nanti di setiap pos tungguin gitu. Jadi biar kita ketemu terus, jangan sampai misah gitu. Jadi paling gue mau ngucapin makasih banyak buat Sinui. Kalau dia nggak manggil gue nggak tahu bang masih ada di sini apa enggak, gue nggak tahu gitu. Mungkin lo abadi di sana ya. Ya gue karena bisa jadi apa ya bang, gue agak ngedonnya itu gue emang seneng cerita-cerita mistis juga bang gitu, kayak nonton-nonton di YouTube gitu kan. Jadi makanya pas gue masuk gapura awal yang pertama kali itu gue udah agak sedikit ngedon bang gitu. Perbedaan hawanya keberasa banget berarti. Beda bang, beda banget. Yang awalnya gue pikir enak gitu ya, maksudnya jadi kayak anjir kayak nggak nyaman banget gitu bang, kayak nggak nyaman aja gitu. Itu sih balik. Ya. Abis di base camp itu kita ngobrol-ngobrol, kita istirahat dulu bang. Istirahat pagi, barulah tuh kita diantar sama apa? Angkutan base camp lagi buat ke Solo Jebres. Oh, stasiun lagi. Stasiun lagi. Berarti beli tiket tapi pulang pesannya lagi. langsung di situ. Oh. Di siang, kita siang sih berangkat. Oke, tapi nggak ada kereta lagi tuh ya pas itu? Apa? Nggak ketinggalan kereta lagi? Nggak, alhamdulillah. Aman, karena ya? kita berangkat 2 jam sebelum kereta berangkat. Wah, aman. Jadi biar bisa nyantai-nyantai dan buat pengalaman gue juga sih bang. Maksudnya, oh naik gunung tuh kayak gini ya. Maksudnya nggak segampang apa yang kita kira kan gitu. Karena yang orang-orang lihat kan naik gunung tuh cuman naik gunung gampang atau kayak cuma naik doang gitu kan. Cuman ya cobain aja sendiri dah.
Kalau emang mau ngerasain. Iya. Ibaratnya capeknya gimana. Bukan cuma capeknya doang. Tegangnya gimana. Karena kan ya mental juga kalau di gunung kita harus bener-bener bener-bener kuat bang. Soalnya kan kita naik gunung itu bukan hanya pagi gitu kan. Pasti kita bakal ngerasain yang namanya naik gunung tuh malam. Kalau gua pasti bakal ketemu malam ya. Bakal entah itu di pasti. jalur atau di area camp ya kan. Antara di jalur sama di area camp. Oke, Gitu Bang sih. Al ya ceritanya nih. Di tahun 2019. 2019 bang. Pada saat itu sebelum keberangkatan ada kejadian yang terbakar hutan. Iya kebakaran. Cetok itu ya. Cetok. Itu ada Di sih, bawahnya apa? Mungkin di atas di pos 2 sih bang. Oh. Gua ada sih oke. ada ininya sih, ada Dokumentasinya. Iya ada. Maksudnya yang Pas waktu kebakaran itu masih agak-agak gosong berarti. iya itu ada, masih ada. Tapi itu pendakian udah dibuka berarti Udah semuanya. dibuka. Rame berarti dong tuh. Rame banget bang. Weekend ya. Weekend Jumat Sabtu Minggu sih. Oke, nanti Pak, pertanyaan gua, kok bisa-bisanya lu nggak cross check ulang tentang alat yang lu bawa? Kenapa? Ya kan namanya gua kan nggak mikirin itu ya bang. Maksudnya kayak di grup itu udah ada ada yang ngomong nih, udah alat-alat aman gitu loh. Jadi gua ya udahlah bawa yang ada gua punya aja gitu. Karena kan waktu itu gua belum punya apa-apa bang. Karena bisa dibilang pemula bang. Pakaian juga belum safety banget waktu itu. Masih jadul lah kalau kata bahasanya. Iya, ini pakai re kali lu ya. Gua oke Eger sih. Oh, udah Eger. Tapi Eger lawas bang. Iya. Eger yang pertama. Kan ini seperti base camp. Nggak lu cross check lagi tuh peralatan yang lu bawa. Enggak. Ternyata tenda yang keempat ini ketinggalan sama si Om ya. Sama si Om. Ada di Jakarta. Iya maksudnya pas nyusul. Iya. Dan si Om juga nggak ada koordinasi ke kita, nggak miskomunikasi Iya, gitu. lupa ngabarin juga di grup Lupa ya. ngabarin kalau tenda itu ada di tas dia. Iya, namanya minjem ya mau gimana ya kan ya. Nah, minjem apalagi sampai ngerusakin tenda orang juga Tapi kan. beneran jebol itu tenda. Jebol bang. Ya kapasitas 2. Dipaksa 4. Ya Belum jebol barang-barangnya. di layarnya. Iya, belum barang-barangnya. Barang di luar semua. Barang itu ditaruh luar semua bang, carrier. Tapi pas summit itu memang gue usahain yang kayak benda-benda yang berharga itu dibawa semua. Iya, pasti kalau itu. Ya carrier sih emang ada sih beberapa teman gue yang lumayan mahal sih harganya. Tapi kita tumpuk-tumpuk aja gitu. Itu di sela-sela malam itu emang gue akuin gokil sih bang. Maksudnya, Nah, ini kan sempat di perjalanan lu sempat ngelihat bayangan nih. ya, Tapi sempat jelas nggak sih dia itu apa mungkin siluet warna hitam doang bayangannya atau mungkin dia lu putih. bisa Putih. oh putih. Jadi kabut ini nggak tebel banget bang. Waktu Iya. di pos 2 ini. Iya, yang lo mau ke pos 2 itu. Mau ke pos 2 ini nggak tebel-tebel banget. Masih Jadi ada penglihatan jarak tuh ke panjang ya? jalur masih ada gitu, masih Nah, kelihatan. yang lo lihat nih perempuan pendaki kah atau perempuan. apa itu? Tapi setelannya ini bisa dibilang atasannya baju kebaya, Bang. Bukan, Kebaya? iya kayak model bukan kebaya sih, kayak Kayak dress gitu. dress gitu. Oh, Putih. Iya. Tapi melipir, Bang. Bukan ke jalur berarti. Bukan ke jalur. Dan itu yang gua lihat itu jalur bercabang jadinya. Tapi aslinya Enggak, satu. satu Dan Cino juga ngeliat sosok itu juga. di situ. Sebelum pos 2. Makanya gua tanya lagi gitu. Maksudnya kenapa lu semalam kayak gitu gitu kan. Ya dia menjelaskan ya gitu, maksudnya gua emang dari awal juga Bang, dari awal gua udah nggak enak perasaan, dia bilang gitu. Oke. Gak enak perasaan, makanya kok yang gua lihat lu aneh nih katanya gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Gelagat lu aneh, gini-gini aneh gitu kan. Dan lu juga mungkin bisa dibilang itu mungkin dari gua sendiri ya Bang. Gue tuh ngerasa pas tidur itu gue dipeluk Bang. Makanya kenapa di suhu 9 derajat itu lagi dingin-dinginnya gue nggak ngerasain dingin, sedangkan baju gue nggak proper Bang. Dan SB dipakai Nui. Nggak pakai SB lu ya? Kagak. Berarti lu tidur di luar sendiri ya? Di luar. 3 orang dalam berarti kan enggak tuh? Iya. Pas waktu ngeliat sosok pendaki ini ya.
Ini kan dia pendaki, setelan pendaki lah ya. Nah, yang gue TikTok temuin yang yang di Gubuk Menjangan. Iya. Itu yang lu lihat itu pendaki. Pendaki. Setelan pendaki lah. Setelan pendaki, tapi TikTok yang kayak trailan lah. Pakai apa sih namanya? Daypack, bukan daypack sih, kayak hydropack gitu. Lengkap. Kalau pendaki. Lengkap sampai bawa trekking pole. Trekking pole 2 dipegang. Kan sampai lama juga nih durasi ngobrol sama dia. Lama. Tapi dari pendaki itu sempat ada ngerespon omongan lu nggak, kayak atau mungkin percakapan tanya jawab lah apa gimana gitu? Ngobrol biasa. Ngobrol biasa kayak saya gua ya, malu. Kayak laki-laki ketemu perempuan lah, buayanya gimana gitu ya. Buayanya kelihatan lah kan kasarnya. Tapi gitu. Nyambung gitu. Nyambung. Makanya gue bilang gue nyaman. Kenapa tiba-tiba gue bilang, "Yaudah, Kak, saya anterin aja." Iya. Itu kan pasti udah dapat feel juga kan? Iya, bukan karena buayanya ya, bukan ya? Bukan. Maksudnya karena mungkin kesian gitu kan, cewek malam-malam di jam hitungannya udah mau pagi. Iya. Kalau sendiri kan takut ada apa-apa gitu kan. Dan yang gue anehnya juga bang, itu cewek emang gimana ya? Kulit badak atau kulit apa gitu ya? Kenapa? Soalnya di sela-sela jam segitu kan, yang gue bilang dinginnya tembus 9, dia nggak pakai apa-apa kan. Hanya pakai baju running, hydropack, sepatu, trekking pole yang dipakai. Nggak pakai jaket berarti? Nggak pakai. Tapi posisi ngobrol itu gua diri. Jadi dia diri, gua duduk. Gua bilang jaraknya dari lu? Apa segini aja? Iya, ada segini. Dekat berarti itu. Dekat. Makanya kenapa gua nyaman gitu, Bang. Gua rasanya nyaman banget di situ. Nah, ternyata ini yang dilihat Nui, sosok ini tuh kuntilanak. Iya, itu pas gua mau mungkin si Nui ini mungkin ya dengar gua ngomong, gua anterin aja. Oke. Ke pendaki ini. Makanya dia buru-buru teriak. Makanya dia bukan keluar, dia langsung teriak gitu. "Bang, jangan diikutin," gitu. "Bang Al, jangan diikutin," dibilang gitu. Ternyata yang dilihat Nui ini, sosok ini rambutnya panjang. Panjang, engser, Bang, dia bilang. Dan itu ngambang. Wah, untung dibilangin. Ya, makanya gue makasih sama Nui, udah nyelamatin gue. Berarti kalau dia nggak nyelamatin gue, ya gue nggak tahu bang, gue ada di sini apa enggak kan gitu. Kayak gue takut gitu kalau naik gunung. Gue emang suges gue mulai apa ya, semenjak mengalami hal-hal yang seperti ini tuh kayak suges gue tuh sensitifnya gila bang. Oke, lebih kebuka gitu. Lebih kebuka, nggak tahu. Padahal emang gue niat bukan apa ya, bisa dibilang nggak bisa ngelihat apa-apa, tapi emang ngerasain bisa gitu. Kalau ibaratnya kayak merinding pasti ada nih, gitu doang. Cuman ngelihat nggak. Tapi kenapa pas di pendakian kemarin ke Lau itu benar-benar jelas bang. Tapi nenek-nenek ini nggak muncul bang, nggak muncul. Cuma di belakang pohon aja. Dan dia sempet ada bisikan juga. Saya di sini. Gitu. Sinkron nggak sih tentang sosok yang lo lihat sama suara yang lo dengerin? Ini dia nih sosoknya, sosok nenek-nenek itu. Suaranya sinkron. Iya. Sinkron kayak suara nenek. Yang bilang dia ada di situ. Saya di sini. Gitu. Pokoknya tiba-tiba abis itu kabut makin tebal. Kan langsung kebuka tuh bang. Abis hujan itu kebuka bang. Ya kan sambil di sela-sela hujan yang gue bilang kan, gue kena hujan kan. Tapi hujan-hujan medium kecil. Itu langsung kebuka lagi tuh jalur. Maksudnya kabutnya hilang. Itu nggak ada di situ. Pendakian Lau ini berarti memberikan pelajaran penting buat lu ya? Iya sih bang. Maksudnya ya, gue dapat pelajarannya tuh, gue dapet tim yang kompak kemarin tuh. Jadi nggak mementingkan ego dia, dan kita pun sebaliknya gitu. Jadi alhamdulillahnya juga tim kemarin ada beberapa yang ngebantu lah pendaki-pendaki yang kesleo, jadi kita kasih obat, jadi gitu. Oke, dan yang lebih gokilnya ternyata ini tuh pendakian cari barengan ya? Iya. Bukan temen rumah lu, atau bukan temen sekolah lu? Bukan, jadi dari kayak grup WA aja. Kayak dari sosmed langsung ke bikin grup WA gitu ya? Iya, jadi kayak cuman. Tapi dapet lu filenya kayak gitu lo, nggak ada yang. Alhamdulillah sih bang, maksudnya dapet tim yang kayak gitu, alhamdulillah. Dan memang sama dia semenjak dari Lau ini kita udah ngelakuin 2 pendakian setelah ini sih, 2 pendakian lagi. Oh, setelah Gunung Lau itu? Ke Gunung Cermai sama Gunung Pangrango.
Sama orang yang sama Orang yang itu. sama. Tapi ada penambahan personil satu, cewek juga. Oh, Gitu. Nah, Bang Al, sempet kapok nggak sih lu buat naik gunung lagi? Atau Gunung Lawu lagi lah gitu? Kalau dibilang kapok, enggak ya bang, karena kalau nanti ada yang ngajakin lagi pasti ngikut bang. Oh gitu. Iya, Berarti lu susah nggak bang. kapok ya? Iya, kalau dibilang lau itu sekarang malah favorit bang. Semenjak kejadian itu kayak ada 7 atau 8 kali lah. Ke Lawu lu? Udah ke lau. Dan di jalur Ceto 4 kali, sisanya itu Cemoro Sewu. Gitu. Jadi kayak ketagihan gitu. Nggak ada dibilang kapok sih, karena kalau dibilang kapok kan kalau nanti ada yang ngajak, kemarin lu bilang kapok, tapi sekarang gua ajak ngikut. Agak malu juga Iya ya. malu juga kan Iya, gitu. Akhirnya membuat udah lidah sendiri kalau kayak gitu ya. nggak usah bilang kapok, intinya buat pelajaran aja sih maksudnya. Oke. Biar ya gua harap sih kayak pendaki-pendaki sekarang ya pedulilah sama orang. Jangan dilihat dari kulitnya, jangan dilihat dari agamanya. Dia mau warga mana. Kalau emang harus dibantu, lu bantu aja gitu. Insya Allah bakal berbalik lagi ke lu. Walaupun bukan dari dia, iya, gitu, benar. tapi dari orang lain gitu. Oke. Jadi Bang sih Al, paling- terima kasih banyak ya, Ya, udah sama-sama, mau Bang. datang dan berbagi kisah pendakiannya. Ini cukup menarik dan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nih dalam ceritanya di malam kali ini. Iya. Tentang persahabatan, tentang janji ya. Iya betul. Janji juga Janji sih, sih Om, itu keren yang juga lebih gitu penting ya. gitu, karena Nyusulin sendiri loh. nyusul sendiri effort banget bang, sampai Oke, nyusul keren, pakai bis, mogok-mogokan, sampai bener-bener rela trekking malam nyusulin Sendirian kita, karena memang wah kalau Gokil masih jadi sekarang itu kita udah bubar nih bang, sempet diriin bendera juga sebenarnya, gitu sama mereka. Ya mungkin di antara teman-teman lu yang melakukan pendakian pada saat itu mungkin ada yang nonton kali ini. Ya Bisa komen mudah-mudahan lah. ya, jadi biar kumpul lagi bang. Bisa komen Pengennya lah ya. gitu, udah lama banget bang itu misalnya udah jauh banget, lama banget. Oke. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama bang. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin lu punya kesan-pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini. Ya mungkin buat kesan-kesan ya, pesan-pesan. Iya. Pesan-pesannya sih ya yang gue bilang tadi ya bang, maksudnya tetaplah pedulilah sama sesama pendaki gitu kan. Ya jangan sombong, ya tegur sapa, so akrab itu wajar kalau di gunung. Karena lu kalau nggak kayak gitu nggak akan dapat teman, nggak akan dapat saudara, dan lu nggak akan tahu pengalaman baru gitu sih bang paling. Pesan-pesannya itu doang sih paling. Itu aja. Itu aja. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Yang terpenting lagi tetap bawa sampahmu kembali turun. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.